Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan pada part yang ketiga untuk mencoba memahami tentang azas di dalam perhitungan probabilitas atau teori peluang. Nah, pertama kita coba dulu memahami tentang hukum ataupun azas dari additive law. Di additive law itu merupakan hukum penjumlahan atau hukum pertambahan yang berlaku ketika kita nantinya melakukan penghitungan berapa peluang dari suatu peristiwa terhadap seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, pertama kita bicara mengenai additive law atau hukum pertambahan atau penjumlahan. Nah, di dalam mengaplikasikan additive law, ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. Pertama, apakah kedua peristiwa yang akan kita hitung peluangnya itu saling meniadakan atau dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi ada peristiwa satu yang muncul itu akan meniadakan peristiwa lainnya. Yang kedua, bisa saja peristiwa itu muncul dalam waktu yang bersamaan, sehingga disebut dengan mutually atau non-mutually eksklusif. Jadi mutually dan non-mutually eksklusif. Jadi mutually artinya satu peristiwa muncul, itu otomatis akan meniadakan atau tidak memungkinkan peristiwa lainnya yang muncul. Kemudian yang non-mutually eksklusif, maka kedua peristiwa bisa saja muncul secara bersamaan. Nah, pertama kita lihat dari peristiwa, dua peristiwa yang masuk kelompok mutually eksklusif. Yaitu kejadian A, katakanlah kejadian A dan kejadian B. Maka menghitung peristiwa yang seperti ini, maka kita tulis dengan notasi P, A, atau B. Menggunakan kata atau ya. Jadi atau ini menggambarkan dia peristiwa penjumlahan ataupun additive law. P, peluang A yang muncul atau kejadian B itu merupakan penjumlahan dari peluang A ditambah dengan peluang B. Di berapa peluang A nanti kita dapatkan, kemudian ditambah dengan peluang B. Nah, hasil penjumlahan peluang A dan peluang B itu tentu menjadi satu. Peluang A itu artinya adalah probabilitas terjadinya A, peluang B merupakan probabilitas atau peluang terjadinya peristiwa B. Oke, yang berikutnya. Peristiwa di dalam mutually eksklusif. Nah, kejadian-kejadian yang masuk ke dalam kategori mutually eksklusif, di mana tidak akan terjadi peristiwa itu muncul secara bersamaan. Seperti pelemparan mata uang tadi, atau pelemparan dadu. Ya. Jadi ketika kita melempar satu mata uang, maka ketika sisi huruf itu muncul, maka tidak mungkin terjadi sisi gambar akan muncul secara bersamaan. Itu yang disebut dengan peristiwa mutually eksklusif. Sama halnya dengan pelemparan dadu. Dadu itu ada 6 sisi, yang pasti ketika satu kali pelemparan, maka akan muncul satu sisi saja. Bisa angka 2, bisa sisi 5, bisa sisi 6. Nah, yang kedua disebut dengan joint probability dari peristiwa atau kejadian A dan B. Jadi joint probability adalah gabungan kemungkinan peluang yang terjadi dari kejadian A dan B. Nah, notasi atau simbol yang digunakan yaitu P kurung A lawan union tadi ya. Jadi U terbalik dengan B. P A arsir B. Itu sama dengan 1
karena tidak mungkin 1 dan 6 terjadi secara bersamaan. Ini yang maksud dengan peluang joint probability. Nah, untuk menghitung union probability dari peristiwa A dan B, yaitu PA union B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Saya kira secara perlahan bisa kita pahami bahwa di dalam peristiwa mutually eksklusif, di mana satu peristiwa yang muncul itu akan meniadakan peristiwa-peristiwa lainnya. Sehingga di dalam menghitung union ataupun gabungan dari probability dua peristiwa, kejadian A dan B, itu merupakan gabungan dari peluang A ditambah dengan peluang B. Kita ambil contoh kasus pertama. Berapa probabilitas atau peluang untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali dari sebuah dadu? Kita pahami tadi dadu itu memiliki 6 mata atau 6 sisi. Nah, sekarang yang ingin kita hitung berapa peluang dalam 1 kali lemparan itu keluar mata 2 atau mata 5. Kalau kita menggunakan hukum additive law tadi dengan penggabungan peluang A dan B, maka dapat kita hitung masing-masing peluang. Jadi peluang mata 2 dan mata 5, mata 2 atau mata 5 sama dengan peluang mata 2 ditambah dengan peluang mata 5. Masing-masing peluang ketika kita melakukan pelemparan dadu itu kan 1/6. Karena banyak peristiwa yang muncul itu adalah 6 peristiwa. Jadi setiap mata dadu memiliki peluang 1/6. Sehingga peluang untuk munculnya mata 2 atau mata 5 itu sebanyak 2/6. Kedua, ada kasus 5 calon tenaga kesehatan yang nantinya akan dikirim ke lokasi terjadinya KLB, diare. Contoh, katakanlah 5 itu namanya A, B, C, D, dan E. Namun demikian, karena keterbatasan biaya dan waktu, maka hanya dipilih 1 orang saja yang akan dikirim di mana lokasi KLB itu terjadi. Nah, pertanyaannya berapa probabilitas dikirimnya si A atau si C? Berapa peluang terkirimnya si A atau si C? Jadi penggunaan kata atau dengan dan tolong hati-hati kapan kita gunakan penggunaan atau dan satu lagi ya. Jadi, biasanya di dalam additive law, hukum penjumlahan, orang menggunakan kata atau. Atau itu menjelaskan berlakunya hukum additive law. Jadi kalau 5 orang, berarti setiap orang memiliki peluang adalah 1/5. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang si A atau si C, maka 1/5 ditambah 1/5. Sehingga masing-masingnya memiliki peluang 2/5. Si A memiliki peluang 2/5 untuk dikirim, si C demikian juga memiliki peluang 2/5. Contoh 3, sebuah karung di dalamnya terdapat 4 bola merah. Ada 4 bola merah, 10 bola biru, dan 6 bola kuning. 10 bola merah, 4 bola merah, 10 bola biru, dan 6 bola kuning. Artinya secara keseluruhan jumlah bola yang ada di dalam karung itu sebanyak 20.
Nah, dalam sekali pengambilan, berapakah probabilitas terambilnya bola merah atau biru dalam satu kali pengambilan? Berapa peluang atau probabilitas terambilnya bola merah atau biru? Makanya sebelum kita menghitungnya, kita harus ketahui dulu masing-masing bola merah ada 4, bola biru ada 10, bola kuning ada 6. Jumlah total seluruh bola yang ada di dalam karung itu ada 20. Maka peluang bola merah terambil itu adalah 4/20. Peluang bola biru itu 10/20. Peluang bola kuning itu sebanyak 6/20. Nah, kalau ditanya berapa peluang terambilnya bola merah atau biru dalam satu pengambilan, maka 4/20 ditambah dengan 10/20. Maka itulah peluangnya. Di 4/20 ditambah 10/20 menjadi 14/20 atau sebesar 0,7 besarnya peluang bola merah dan bola biru untuk terambil dalam satu pengambilan. Nah, makanya ini menggunakan hukum additive law. Jadi peluang X atau bola merah itu ditambah dengan peluang bola biru. Yang keempat, contohnya seorang dokter akan mengadakan pengobatan pada 5 penderita TB paru atau TBC. Kelima penderita memiliki penyakit yang sama beratnya dan memiliki peluang yang sama untuk sembuh. Jadi kondisinya sama-sama, tingkat keparahan sakitnya sama, dan peluang untuk sembuh juga sama. Sekarang pertanyaannya, berapakah peluang penderita ke-1 atau ke-5 untuk sembuh? Sama saja. Kalau kita menggunakan additive law, jadi ke-1 atau ke-5, maka masing-masing penderita memiliki peluang 1/5. Sehingga peluang ke-1 1/5 ditambah peluang untuk orang ke-5 atau pasien yang ke-5 itu juga 1/5. Jadi 1/5 ditambah 1/5, maka kita dapatkan peluang untuk sembuh pada penderita nomor urut 1 atau 5 itu sebesar 0,4. Yang kelima, contoh lagi, ada 200 lembar undian berhadiah yang di dalamnya terdapat 1 hadiah pertama, 5 hadiah kedua, dan 10 hadiah ketiga. Dan sisanya itu tidak berhadiah. Jadi ada 1 hadiah pertama, 5 hadiah kedua, 10 hadiah ketiga. Dan sisanya itu sebanyak, ini 16 ya, jadi sebanyak 184. Berapakah peluang seseorang akan mendapatkan hadiah pertama atau kedua? Jadi kalau pertanyaannya berapa peluang seseorang akan mendapatkan hadiah pertama atau kedua, maka hadiah pertama itu kan cuma 1 1/200. Sedangkan hadiah yang kedua itu ada sebesar 5 hadiah, berarti 5/200. Maka kita lakukan penjumlahan masing-masing peluang hadiah pertama dan peluang hadiah kedua. Seperti demikian, 1/200 ditambah 5/200, maka kita dapatkan 6/200 atau 0,03. Jadi semakin kecil peluang untuk mendapatkan hadiah pertama ataupun kedua. Saya kira demikian untuk sesi yang ke-9 ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang ke-10, lanjutan untuk memahami hukum dari hukum perkalian. Hukum perkalian yang diberlakukan pada peristiwa-peristiwa di luar mutually eksklusif. Di luar mutually eksklusif. Saya rasa demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.